Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati Ketua dan segenap pengurus Yayasan Al-Muhajirin. Biasanya Al-Muhajirin di mana-mana maju. Setiap kalau ketemu Al-Muhajirin pasti maju. Kenapa? Karena semangatnya semangat hijrah. Pengurus DKM, imam masjid dan segenap para tokoh, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat yang kalau disebut nama satu persatu waktunya habis. Ini jam 10 kurang 18 menit. Ceramahnya berapa lama? Saya biasanya ceramah paling cepat 4 jam. Sanggup? Benar sanggup. Yang sanggup tidak saya mau pulang. Ibu-ibu yang kita muliakan, khususnya ibu-ibu guru qasidah, masya Allah sudah layak pakai di Jakarta. Nanti ikut Ustaz Dr. Abdul Bashir bisa tampil di TVRI. Di bawah Ustaz. Saya rekomendasikan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya kepada Allah. Semoga dengan terus memuji Allah kita semakin istiqomah, terus bersyukur membuat kita semakin semangat, terus bertahmid membuat kita semakin kokoh dan teguh dalam menjaga tauhid kita, mengokohkan keyakinan kita, menguatkan iman kita insyaallah. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi yang mulia, yang telah Allah perlihatkan tanda kebesarannya dengan peristiwa luar biasa, peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang belum pernah terjadi pada Nabi sebelum, apalagi kepada kita sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita memperingati Isra Mi'raj membuat kita semakin semangat bagaimana Rasulullah menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya ketika kita mampu memelihara hubungan dengan Allah. Ini luar biasa. Karena kita semua tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi karena ada peristiwa sebelumnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, kita tahu beliau mengalami paling tidak ada 2 kejadian yang membuat beliau sedih luar biasa. Sedih. Kejadian yang paling pertama beliau sedih kenapa? Karena ditinggal wafat istri tercinta. Masya Allah. Jadi ibu-ibu itu punya perbuatan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menikah dengan Ummu Khadidah al-Kubra tidak pernah poligami. Pak, Bapak, Pak, ingat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dengan Ummu Khadidah sampai wafat tidak pernah poligami. Kenceng jawabnya. Masya Allah. Kalau sebut poligami, apalagi suaranya ke ibu-ibu pasti dibelain. Kalau saya nggak belain nggak bisa lagi. Beliau tidak pernah poligami sampai wafat Ummu Khadidah. Bahkan Ummu Khadidah sudah meninggal pun masih bikin Ummu Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena sering disebut oleh Rasulullah. Kebayang bagaimana cinta yang luar biasa. Kalau kita baca kitab-kitab terbaru itu menyebut Ummu Khadidah itu bukan umur 40 nikahi oleh Rasulullah, tapi umur 23 tahun.
Itu salah satu kitab sejarah mutaakhir itu menyebut bahwa Ummuna Khadijah Al-Kubra dinikahi oleh Rasulullah umurnya 23 tahun bukan 40 tahun. Terlepas dari umur, tapi bagaimana beliau mengayomi, bagaimana beliau menyayangi, bagaimana beliau mensupport Rasulullah dengan segenap jiwa, raga dan hartanya. Ini harus dikatakan penting. Karena sekarang banyak istri itu, banyak ibu itu lebih menghabiskan belanjaan daripada menabung belanjaan. Ibu-ibu di sini bang, ya bu, ya bu, enggak beda. Sedih luar biasa. Belum hilang kesedihan meninggal paman tercinta, paman yang walau sampai akhir hayatnya tidak sempat beriman. Beliau tidak beriman bukan tidak percaya dengan apa yang dibawa Rasulullah. Beliau tidak beriman bukan karena tidak yakin dengan apa yang dibawa Rasulullah. Beliau tidak beriman bukan karena tidak tahu apa inti yang dibawa Rasulullah, tapi karena takut kehilangan apa yang selama ini beliau nikmati. Jadi Abu Thalib bin Abdul Muttalib bukan tak tahu, paham banget, ngerti betul, yakin sebenarnya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang disyiarkan, didakwahkan oleh Rasulullah. Tapi karena kepentingan dunianya, kepentingan kedudukannya, kepentingan jabatannya, kehormatannya, membuat beliau tidak beriman kepada Rasulullah SAW secara terang-benderang. Tapi beliau adalah backing politiknya Rasulullah. Beliau adalah support penting menjaga dakwah dan syiarnya Rasulullah SAW. Karena beliau adalah paman kandung sekaligus kemudian menjadi besan. Karena putra Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah, menikah dengan putri Rasulullah tercinta Fatimah Az-Zahra. Ikatannya luar biasa. Ikatannya apa? Untuk mengokohkan dan menguatkan dakwah. Sehingga Rasulullah sedih di tengah kesedihan, sampai dalam sejarah disebutnya apa? Amul Huzn, tahun duka cita. Maka inilah yang kemudian menjadi historical background, sejarah, menjadi latar belakang sejarah terjadinya peristiwa hebat, peristiwa dahsyat, peristiwa luar biasa, peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal ayat pertama yang diandalkan oleh para qurra kita tadi, para qari dan qari'ah kita tadi yang masya Allah luar biasa, luar biasa. Ayat pertama dari surah ke-17, surah Al-Isra, menggambarkan tentang betapa dahsyatnya, sehingga ayat itu diawali dengan lafaz, dengan kalimat, dengan ucapan subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kita sering keliru menyebut antara subhanallah dengan masya Allah. Ya bu, jangan salah. Lihat ada orang mencela subhanallah, keliru. Kalau dicela, bacanya astagfirullah, minta ampun sama Allah, bukan subhanallah. Subhanallah itu pernyataan keagungan, pernyataan kesucian, pernyataan kemahatinggian Allah Jalla Jalla. Kalau masya Allah kita takjub dalam rangka syukur. Masya Allah luar biasa. Lihat tadi Al-Faruq, masya Allah. Saya ingat tadi Al-Faruq ceramah itu, saya ingat waktu masih kecil ceramah kayak Al-Faruq itu latihannya. Mana Al-Faruq? Al-Faruq? Nanti kuliahnya di Arab kan? Nanti kalau sudah tamat SMA, sekarang bapaknya hubungi saya supaya kuliahnya ke Arab, biar pulang jadi ulama di KPI. Ya, insya Allah.
tidur. Ini beda ucapannya. Allah mengawali. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah, Maha kudus Allah, terlepas dari semua kekurangan, terlepas dari ketidaksempurnaan, terlepas dari semua sifat-sifat manusia. Allah telah memperjalankan asra bi'abdihi. Asra itu artinya perjalanan malam hari. Jadi asra artinya Rasulullah itu diperjalankan, bukan Rasulullah sendiri. Rasulullah diperjalankan oleh Allah pada satu malam. Jadi kalau orang yang suka jalan malam namanya Isra'i. Siapa